Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan, membawa segenap ucapan syukur kita sama Tuhan pagi ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini, Tuhan Yesus. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami lihat perbuatan tangan-Mu selalu nyata setiap hari dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami ingin datang dengan segala ucapan syukur kami. Kami ingin bawa ke dalam altar-Mu yang kudus, Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang disenangkan. Tuhan yang bertahta di tengah-tengah pujian kami. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Kekudusan-Mu pemenuhi setiap kami, sehingga kami dapat mengalami kasih Tuhan. Dan kami pulang dengan sesuatu yang baru, dengan sesuatu yang hebat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu. Biar segalanya hormat, pujian, syukur kami hanya untuk satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, yang kudus. Kau Allah yang, Engkau kudus Tuhan di tahta suci-Mu. Suci-Mu kami menyembah, sebab nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Dari jemaat Tuhan saya undang pakai berdiri bersama-sama. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah, sebab nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja. Mari angkat tanganmu tinggi, nyatakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Tahta suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami
menyembah-Mu yang kami sanjung. Sanjung kuasa-Mu nyata sembuh. Kami puja Engkau Tuhan. Engkau Raja-Mu. Mari angkat hatimu, angkat suaramu lebih tinggi lagi, katakan Kau Allah yang kudus, Allah yang kudus. Di tata suci-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Kau Allah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja-Mu. Doa dengan segenap kesubuhan hati kita, angkat tanganmu tinggi, katakan Kau Allah yang sebab Engkau kudus Tuhan Yesus. Di tata suci-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Sebab nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang kami sanjung Tuhan Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami puja Engkau Tuhan Yesus. Amin. Supaya kita katakan Kau Allah yang kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Tata suci-Mu kami menyembah-Mu, suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu Yesus, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus saat ini. We worship You, we worship You. Engkau Raja, Engkau Raja mulia.
kemuliaan Tuhan, nama-Mu besar tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami Tuhan Yesus hanya untuk satu nama, Tuhan kami yang hidup, Allah kami yang berdaulat atas hidup kami, yang menyelamatkan kami dari segala kutuk dan dosa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bagi siapa yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu. Tuhan rindu menjamah saudara. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, siapa lawan kita? Amin. Come on. Woo. Yeah. Meskipun musuh di depanku, di tangan, kami tahu sungguh Tuhan, Engkau bersamaku. Beribu rebah laksa di sisi kananku. Tahu, mari sama-sama angkat tangan kita, katakan takkan pernah goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat perlindunganku. Kaulah Allah, kemenangan kami. Yang percaya Tuhan sumber kemenangan kita, katakan haleluya. Sama-sama katakan, meskipun rintangan menghadang langkah kita, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, berlaksa rebah, beribu rebah, amin, berlaksa di sini. Ku tahu janji-Mu Tuhan. Yang percaya janji Tuhan, sama-sama angkat tanganmu, katakan takkan pernah goyah. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Ya. Sama-sama kita lambaikan tangan kita, katakan, Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Musik memuji Tuhan. Tuhan kekuatan kita, amin. Tuhan kebanggaan kita, amin. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah pada dirimu. Tiada, takkan pernah goyah, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku, Yesus. Tiada yang seperti Kaulah Tuhan. Kok sempat tepuk tangan kepala yuk. Katakan kuat tanganku, perlindungan. Kaulah, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatan. Allahku dahsyat, Tuhan. Seluruh bumi sujud,
Katakan, Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Sekali lagi, katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu. Saya yakin di sini lebih dahsyat dari ini kok. Sama-sama kami katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah. Saya lagi di sini. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan. Allahku dahsyat. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, beri sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat, Lord. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya, apapun keberadaan kita hari ini, apapun keadaan kita saat ini, itu sebuah karena anugerah Tuhan, amin. Gak ada hal yang lebih baik, gak ada hal yang lebih indah selain kita ada berdiam dalam rumah Tuhan, amin. Karena saat kita berdiam dalam rumah Tuhan, hidup kita dapat kekuatan, hidup kita dipulihkan. Firman yang menguatkan setiap kita, firman yang meneguhkan setiap hati kita. Dengan segala keterbatasan yang kita punya, tapi Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Sehingga engkau akan lihat banyak hal yang gak terbatas yang Tuhan siapkan buat hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Teguhkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tetap berjalan dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkah, katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah kami Tuhan Yesus, langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, amin, dan perlindungan bagi pertolonganku, pertolongan
sembah. Panggil namanya Yesus. Rajaku. Haleluya. Mari katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkatakan. Katakan dengan iman-Mu. Maka kuat roh. Sebab tangan-Mu Tuhan di setiap langkah. Mari angkat tangan-Mu, katakan dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah. Kami gak menyerah Tuhan Yesus, sebab Kau kekuatan, Kau perlindungan kami Tuhan. Bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Mari katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. apapun kondisi kami saat ini Tuhan, Kau kami gak mau menyerah Tuhan Yesus, sebab Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami. Mari angkat tanganmu, katakan pertolonganku di tempat maha tinggi. ku mengangkat tanganku, Aku berserah. Kau ku nantikan. Coba Tuhan, saya udah makin beri bersama-sama. Panggil Dia Rajaku. Mari angkat hatimu, angkat suaramu. Katakan, dengan sayap-Mu ya, tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan saat ini.
Sebab Dia Raja, sebab Dia Tuhan penyelamat kita. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Yesus, Kristus Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. We worship you, God. We worship you. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. We give you glory Lord. We give you honor Lord. Haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Hanya Kau Tuhan. In Jesus name. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami itu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak, mari angkat tanganmu tinggi melebihi kepalamu, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat. Amin.
Mari sekali lagi angkat tinggi tanganmu. Angkat tinggi tanganmu. Katakan, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya mari sama-sama kita katakan bagi Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang, katakan dengan percaya, mujizat yang disediakan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Katakan bagi Tuhan tak ada yang, bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Mari kita katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, pada Pastor Steven, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagi saya dan saudara. Ku diangkat dan dipulih. Mari kita katakan bagi Tuhan, ya, bagi Tuhan tak ada yang, Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya Dia sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mari katakan mujizatnya disediakan, mujizatnya Dia sediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Mujizatnya Dia sediakan, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Kami percaya mujizat Tuhan ada, nyata, dan pasti kami alami. Kami percaya kehadiran Tuhan sangat luar biasa di tempat ini. Di hadirat Tuhan ada sukacita, di hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ibu Eci, Kak Eci, Tuhan sudah lawat dan sudah Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kekal sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Siaplah kami Tuhan di ibadah raya kedua ini, GBI TCC, di tanggal 12 Juni 2022. Untuk kembali kami duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Perihal tentang pengampunan yang ada di dalam keluarga. Pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak hati-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebagai seorang pembawa kebenaran Injil di tempat ini Tuhan. Sebagai marturis yang menyampaikan kabar sukacita. Tentunya juga Tuhan melakukan firman-Mu. Berkati juga jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan.
Biarlah kuasa Roh Kudus yang melawat kami semua dan menafsirkan secara pribadi lepas pribadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpuji namamu Bapa, kuduskanlah kami dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus yang adalah sumber kebenaran itu, kami sambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Semangat semuanya. Amin, haleluya. Mendekati waktu-waktu rawan ya, 11.48. Ini sedikit lagi jam 12 ya, sedikit lagi berbunyi itu ya. Cacing akan berontak di dalam perut. Woi, makan woi. Haleluya. Bilang kanan kiri kita makan firman dulu. Kalau yang tadi pagi kan sudah makan toh. Jangan mengantuk ya. Nah saudaraku diberkati Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus kembali dipercayakan melayani tempat ini. GBI TCC oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh pengerjanya. Tuhan memberkati. Kalau di ibadah pertama tadi saya berbicara tentang kesehatan keluarga Kristen. Di ibadah raya kedua ini mari kita belajar kembali tentang pengampunan yang ada di dalam keluarga. Nah sesuai dengan visi yang ada, saya lihat di flyer TCC ada namanya sebagai brand ya atau tagline-nya kesehatan keluarga. Ya begitu ya, kesehatan keluarga. So ini this good luar biasa ya. Kemarin juga ada seminar parenting di tempat ini dari Pak Jarod dan istri itu bagus ya. Nah Bapak Ibu diberkati Tuhan. Pak Gembala juga minggu lalu kalau tidak salah saya lihat saya dengarkan di YouTube berkhotbah tentang keluarga yang diurapi Roh Kudus. Ya, jadi kita masih bicara tentang keluarga. Ya supaya full, supaya keluarga semua ini diberkati Tuhan, katakan amin. Ya hari-hari ini banyak keluarga Kristen pada uring-uringan di masa pandemik. Suka tidak suka banyak yang terjadi. Banyak yang mengalami pahit getirnya di masa pandemik. By the way, kalau kita punya ketetapan kebenaran firman Allah, maka kita tidak akan uring-uringan seperti orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan bicara juga pengampunan, ini bicara Alkitabiah. Nah, sudah siap semuanya? Mari kita belajar ya. Bukan markibor ya, tapi mari kita belajar. Kalau markibong beda lagi ya, mari kita bongkar, tapi ini mari kita belajar. Ya, amin. Ya, mari tampilkan slide-nya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang akan kita pelajari pengampunan dalam keluarga. Yuk baca bersama-sama 2-3 ya. Pengampunan dalam keluarga. Kenapa penting pengampunan dalam keluarga? Karena jawabannya banyak yang kepahitan. Banyak yang menyimpan sehingga menjadi akar pahit. Sehingga tidak move on dalam hidup. Dan pada akhirnya berdampak pada diri pribadi. Bisa berdampak pada suami, bisa berdampak pada istri, berdampak pada anak-anak, berdampak pada seluruh keluarga. Sehingga keluarga itu menjadi keluarga berencana, bukan ya. Menjadi keluarga yang benar-benar rusak, ribut setiap hari. Nah oleh karena itu dalam perenungan kita kali ini, saya akan mengupas tentang pengampunan dalam keluarga. Berdasarkan Alkitab dalam Matius 18 ayat 21 sampai dengan 27. Akan tetapi ada 2 ayat yang praktis untuk kita baca bersama-sama. Ya, next. Nah, kita baca di dalam slide-nya, next. Matius 18 ayat 21. Mari Bapak Ibu buka Alkitabnya. Matius 18 ayat 21. Dan ayat 22. Ya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Bapak Ibu tolong kalkulator 70 kali kali 7 berapakah itu? Cepat sekali Pak Gembala, 490. Aduh kalau bicara matematika saya duduk di belakang kalau tiap kali matematika. Ya zaman dulu saya akui itu Pak Gembala, benar. Swear. Ya saya dulu kan SMEA dulu. Udah belajar aljabar apa duduk belakang saya dah. Udah jangan ganggu gugat udah masalah itu, ya kan?
Itu pelajaran yang paling saya nggak suka kalau di sekolah dulu. Itu loh, nggak tahu kenapa. Ya, karena kenapa kalau sudah disuruh hitung-menghitung, saya bisa pingsan Bapak Ibu. Iya, cepat panas kepalanya. Akhirnya marah-marah. Pas orang lihat, ngapain lihat-lihat. Di kelas. Padahal pernah jadi ketua OSIS loh. Iya, SMEA itu saya ketua OSIS. Pernah juga diutus sama sekolah dan segala macam. Tapi kalau udah bicara kelas ini, saya kadang-kadang menyerah. Tapi di ujian saya dapat 8 gitu loh. Masih luar biasa ya kan. Mengeluarkan ekstra tenaga yang saya hafal. Itu loh. Yang tidak hafal yang saya nggak jawab. Waduh nggak ada di hafalan ini. Bahaya ya kan. Makanya orang yang menghafal itu hati-hati. Apalagi kalau pakai motor jangan kenceng-kenceng. Nanti angkanya keluar satu-satu. Keluar 8, 7, 6 keluar semua itu. Jadi pas nyampe di sekolah udah habis. Ya kan benar gak Bu? Apalagi kalau kejedot pas keluar rumah, petak, aduh habis itu. Sudah, langsung lupa sama sekali. Nah saudaraku diberkati Tuhan. 490, apakah demikian maksudnya? Apakah demikian? Tentu tidak. Petrus datang dengan perspektif dia, dengan pandangan dia. Yesus, apakah 7 kali? Karena ada perjanjian lama di dalam Amsal itu kan 7 kali dan seterusnya. Nah, dia bertanya dengan batasan limitasi pribadi. Gitu loh. Padahal Yesus berkata, ya, bukan ada limitasinya, bukan ada batasnya. By the way, Petrus memakai pemikiran dia, perspektif dia. Oh, batasan formalnya 7 kali dong. Ya. Jadi kalau sudah 7 kali, after 7 kali, saya nggak boleh mengampuni lagi. Saya tidak akan mengampuni lagi, cukuplah. Maka tidak boleh heran banyak orang Kristen, sudah cukup engkau menyakiti saya tidak akan ampuni lagi. Ada 2 yang harus kita lakukan Bapak Ibu. 2M, mengampuni dan melupakan. Like Jesus. Yesus sudah lakukan 2M sama saya dan saudara. Dia ampuni saya, dia lupakan dosa masa lalu saya. Kemarin saya berkhotbah serial tentang Pentakosta. Ya, di mana kita waktu terima Yesus dan berkata, Tuhan aku bertobat, percaya engkau, terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka masa lalumu pun Tuhan sudah ampuni. Kejahatan masa lalumu Tuhan sudah ampuni. Dan saat engkau bertobat Tuhan ampuni. Dan di masa yang akan datang pun engkau Tuhan ampuni. Engkau akan menerima keselamatan. Artinya yang lalu, sementara, dan yang akan datang. Sama dengan pengampunan ini. Petrus berkata, 7 kalikah dia membatasi. Perhatikan baik-baik. Ya, kata yang dipakai di sini tentang pengampunan, ya kan? Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive? Nah, kata yang dipakai adalah epeimi. Yang dalam artiannya adalah to send. Ya, to send. Yang dalam pengertian adalah bukan orang lain yang harus tergerak, bukan orang lain yang harus mengingatkan kamu, tapi kamu sendirilah yang harus segera memberikan itu. Amin. To send forgive. Nah artinya ketika Petrus bertanya, Yesus, apakah 7 kali? Berarti dia sedang membatasi dirinya untuk memberikan pengampunan itu. Nah di dalam kekristenan tidak mengenal dengan batasan memberikan pengampunan. Yesus memberikan pengampunan itu berlaku terus menerus, katakan amin. Nah banyak orang Kristen sekarang begini nih. Saya sudah mengampuni engkau, tapi saya tidak akan melupakan kesalahanmu. Kedengaran rohani ya. Yang benar gak Bapak Gembala? Apalagi didramatisir, mukanya dibengkok-bengkokin. Aduh, sedih. Benar gak? Kurang jelek ya? Lebih jelek lagi. Pokoknya sudah. Saya tidak akan melupakan. Aku sudah ampuni, sudah salah. Tapi saya tidak akan melupakan. Coba bayangkan kalimat yang sama. Sematkan pada diri kita. Waktu Yesus berkata misalnya nih. Ya sudah Stephen, aku mengampuni kamu.
tapi aku tidak akan melupakan kesalahan. Maka tidak akan sempurna keselamatan yang saya terima. Amin? Benar apa ya? Nah, banyak orang Kristen, perhatikan baik-baik. Waktu dia melepaskan pengampunan, dia masih tahan. Dia masih tahan dengan memori sakit hati itu. Dia masih menahan tentang memori kekecewaan itu. So, apa yang harus dilakukan? Pure. Ikhlaskan saja semuanya. Ampuni, lepaskan pengampunan, dan lupakan. Agar apa? Agar engkau benar-benar move on. Sesungguhnya garing move onnya. Amin. Bayangkan ikan kalau pakai tepung kita goreng, kita makan gak garing lagi. Kalau mungkin ikan itu penuh dengan penyesalan. Aku sudah ampuni kalian karena kalian bunuh kami dan makan-makan kami. Saya tidak akan melupakan perbuatan kalian. Maka ikan itu gak akan garing. Karena dia penuh dengan dendam. Benar gak? Tapi ikan itu ikhlas gitu loh. Goreng saja, makan saja. Yang penting kamu enak. Nah, ini yang dipakai Bapak Ibu. To send away. Gitu loh. Jadi, tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk berkata begini. Pak Pendeta, tunggu dulu. Enak saja. Dia udah tipu saya. Dia udah iniin saya. Pokoknya dia udah siksa saya. Masa saya harus segera lupakan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih punya pemikiran begitu, takutnya Bapak Ibu juga tidak akan menerima pengampunan yang daripada Tuhan. Bukankah doa Bapa kami berkata apa? Ampunilah akan kesalahan kami dan seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Di situ nggak ada limitasi. Di situ nggak ada batasan 7. Yesus jawab, Peter, yang engkau harus lakukan adalah berikan dia pengampunan 7 kali 70 kali 7. Artinya tidak ada batasan. Itu bukan seberapa banyak angka kita mengampuni, tetapi bicara seberapa tulus pengampunan yang engkau berikan itu. Bukan seberapa banyak beberapa kali engkau mengucapkan ampunan, terus engkau dianggap orang yang maha pengampun. No, tetapi seberapa tulus engkau mengampuni. Dan ini banyak terjadi di keluarga. Banyak terjadi di keluarga. Oleh karena itu Gereja Bethel Indonesia membuat renungan-renungan yang luar biasa ini untuk menjadi fondasi kita bersama di dalam mempelajari kebenaran firman. Matius menuliskan ini dalam pengertian apa? Dia melihat praktek daripada Yesus itu dahsyat loh. Mereka dari tadinya orang pengecut, Petrus dari orang pengecut, dan lain murid-murid yang lain, Thomas termasuk, sebelum ku tancapkan ini aku belum percaya dan seterusnya. Tetapi ketika mereka melihat Yesus dengan perlakuannya, Yesus dengan teladannya, termasuk pengampunan, mereka menjadi orang-orang yang militan dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka mengalami pengampunan itu. Yesus tidak berhutang, Yesus tidak melakukan hal-hal yang aneh terhadap orang yang menyiksa dia, terhadap orang-orang yang menyalibkan dia. Tapi perkataan Yesus jelas termaktub di dalam Alkitab. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Coba kita pakai kata-kata Yesus kepada orang yang bersalah pada kita. Bisa enggak? Bisa enggak? Tuhan, ampuni dia Tuhan. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Terus temanmu, pasanganmu dengar. Oh, apaan sih? Masa dia tidak tahu dia perbuat? Apa maksud Yesus berkatakan itu? Maksud Yesus adalah dia sudah lepaskan semuanya. Dia sudah ampuni semuanya dan dia tidak ingat lagi segala perbuatan dosa saya dan saudara. Maka dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus masih membela kita di hadapan Bapa. Yesus masih membela kita di hadapan Bapa padahal kita sudah sangat-sangat berdosa. Biarkan diri saya saja yang berdosa, menanggung dosa. Maka ada Alkitab berkata, dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa.
oleh karena dosa dan pelanggaran saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam keluarga, pengampunan di dalam keluarga harus real pengampunan. Masuk ke slide berikut. Di dalam keluarga, perhatikan baik-baik. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sendok dan garpu di dalam satu piring yang sama akan sering berbenturan, betul? Pelenteng, putung, pelenteng, putung, pelenteng, betul? Adakah garpu mencolok sendok? Pecah! Ada? Adakah sendok membela diri? Oh, putar-putar. Ada? Bahaya loh kalau kita mau makan tiba-tiba dia berantem di piring. Wih, putang-putang buru. Ya kan? Bahaya. Tetapi apa? Waktu bergesekan petang. Garpu mengalah. Waktu garpu hantam sendok, sendok mengalah. Betul tidak? Nah, artinya di dalam keluarga, karena kita sering bertemu dan berhubungan satu dengan yang lain, maka sangat mungkin terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Betul? Maka ada kakak beradik yang tidak memaafkan seumur hidup. Maka ada orang tua tidak memaafkan anaknya, ada anaknya tidak memaafkan orang tua. Karena bergesekan. Maka ketika jadi pendeta dia berkhotbah, adiknya ada di situ, adik bilang, aku tahu kau siapa. Betul tidak? Waktu yang berkhotbah, ada adik saya, dia langsung gemetar dia khotbah apa ini, ya kan? Saudara, pernah terjadi pendeta berkhotbah, ini kisah nyata Bapak Ibu. Tiba-tiba anaknya ketawa. Bapaknya lagi ngomong dia ketawa, padahal nggak lucu. Anaknya sedang menyindir perkataan papanya. Bayangin coba. Nah, kita sebagai seorang pendeta bicara pengampunan, by the way tidak mengampuni, terus ada anggota keluarga tahu, it's over. Selesai khotbah itu. Amin. Nah, saudaraku diberkati Tuhan. Apalagi kalau rumah kita itu 4L. Tahu 4L? Lu lagi. Ya kan? Belok kanan, lo. Belok kiri, lo. Ke toilet, lo masih ketemu lagi. Di dapur masih ketemu. Itu sangat-sangat mungkin bersenggolan setiap hari. Betul tidak? Saya paling usil di keluarga saya, tanya ya. Istri anak-anak saya. Anak saya lagi jalan, saya begini. Tek, tuk, nah gitu. Itu saya paling hobi itu. Paling hobi. Tanya istri saya ini saksi hidup. Ya, di sliding, shut gitu. Anak saya lagi jalan ya kan. Putar, papa ini. Papa gak ngeliat, kamu makanya lihat-lihat kaki papa dong. Anak saya balas, Pak. Saya lagi sibuk HP ini. Tak pukul. Untung HP-nya ambil begini. Untung saya belajar tai chi. Jadi, amin. Coba kalau saya belajar taekwondo, nggak bisa dapat itu hebat. Masa mau tangkap pakai kaki? Makanya belajar tai chi, Ibu. Asik. Supaya makannya sushi. Saya susah makanan itu. Bingung saya. Ini mau makan mulai dari mana ini? Ini aduh ampun. Nggak bisa masuk ke dalam, muter di mulut. Ini barang apa ini? Anak saya susah. Pak, makan sushi. Iya, mari. Pas makan saya bolak-balik, ini apaan ini? Makan, Pak. Nggak masuk, Pak. Kata anak saya, Papa ngapain sih? Mendingan jangan makan, Papa. Papa lagi menikmati rasanya kayak apa ini. Nggak masuk, Pak. Itulah. Karena ada yang mentah, aduh ampun deh. Anak-anak sekarang. Udah gitu 3 biji hampir ratusan ribu lagi. Aduh pengen buang itu. Keselnya minta ampun. Kenyang kagak marah iya. Maka enggak 2 kali lagi saya ke sana, Pak. Anak saya bilang 3 kali kalau saya bisa, Pak. Ayah kamu aja deh, saya bilang. Saudara, piring dan sendok aja, mereka bisa akur di dalam sendok dan garpu bisa akur di dalam satu piring. Masa kita di dalam satu rumah gak pernah akur? Kenapa itu terjadi? Karena ada kerikil-kerikil kepahitan yang melanda hati. Check yourself. Apakah itu ada? Saya seorang konselor. Ini tahun ke-15 kalau tidak saya sebagai seorang konselor. Saya banyak mengkonselingi keluarga Kristen Bapak Ibu. Banyak tanya istriku ini. Karena kita berdua sering konseling bareng tuh.
Kalau keluarga, kita berdua. Permasalahannya sepele semua Bapak Ibu. Apa permasalahannya? Tidak dihargai. Ini sudah menikah. Sudah menikah tapi ribut karena tidak dihargai. Ya Tuhan tolong. Begini Pak Pendeta. Kamu diam dulu ya, saya bicara dulu. Saya bilang, aduh, depan pendeta begitu. Ya silakan Ibu. Ini suami saya tidak menghargai saya Pak. Saya sudah capek urus anak. Suaminya diem gitu. Terus saya tanya, sudah Bu? Belum Pak Pendeta? Ya silakan lanjut lagi. Jadi begini Pak, 20 menit lebih Bapak Ibu. Dia ngomong, dia ngoceh. Dia menelanjangi suaminya. Pas giliran suaminya bilang begini. Itulah yang aku suka darimu mah. Istrinya bilang begini, kita kan mau cari solusi bukan bercanda-bercanda. Suaminya begitu mau menetralkan suasana. Itu yang saya suka darimu mah. Saya langsung menangkap pesan itu. Suaminya itu mau bijak semuanya, tidak mau ribut. Sampai dia bilang itu yang saya sukai darimu. Kamu mau cerewet, mau apa saya suka, kata suaminya. Agar selesai permasalahan. Istrinya nggak mau. Enggak Pak, pasti ada begini-begini. Istrinya pancing-pancing terus. Mulai keluar tanduk suaminya. Ngik, 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 ngik. Waduh. Langsung suaminya buka juga. Kamu bangun pagi begini, begini. Dia rinci Pak, jam per jam. Terus kenapa kamu suka menikah dengan saya kalau saya begitu? Giliran suaminya rinci dia marah. Giliran suaminya bilang justru itu yang saya suka darimu, dia nggak terima. Masalah. Akhirnya saya bilang, ibu maunya apa? Saya tanya, loh kok Pak Pendeta ngomong begitu? Iya, saya mau tanya, ibu maunya apa? Sebelum saya buka segala sesuatu dengan kebenaran firman. Ya saya maunya suami saya itu berubah begini-begini. Oke, Bapak maunya apa? Yang saya mau Pak, keluarga kita tetap bahagia sebagaimana kita sumpah janji di depan Tuhan. Suaminya itu berusaha bijak. Dan saya bilang begini, oh ibu maunya itu. Yang ibu harus lakukan adalah berubah terlebih dahulu. Baru ibu bisa mengharapkan perubahan dari bapak, dari suami. Ibu juga begini. Oh begitu Pak Pendeta, dia telan ludah. Terus suaminya bilang apa? Itu juga yang saya harapkan Pak. Bapak juga begitu. Bapak harus berubah agar terjadi yang namanya pengampunan satu dengan yang lain. Baru saya jelaskan tentang pengampunan termasuk ayat ini. Kenapa jadi begini? Karena ibu terlalu membatasi diri ibu dengan pengampunan itu. Bapak juga terlalu membatasi dengan berdiam itu. Dengan beranggapan apa yang istri buat itu saya anggap tidak apa-apa. Jadi mereka membuat batasan yang salah. Betul tidak? Batasan yang benar adalah firman Allah. Saya katakan, kalau ibu mau mengampuni suami ibu, jangan pakai batasan, pure, ampuni. Amin. Katakan pure mengampuni. Itu. Begitu juga suami. Kalau mungkin sudah menyimpan amarah, istilahnya kecerewetan istrinya, kebanyak muluan istrinya dan seterusnya, harus nyatakan gitu loh. Suaminya harus nyatakan dan berkata, "Mah, mari kita robah bersama-sama." Berikan pengampunan, istrinya berikan pengampunan, dan kemudian pendeta tumpang tangan. Itu baru klop. Amin. Begitu. Jangan telepon-telepon Pak Gembala di tempat ini, Pak Gembala suami saya begini. Tiap hari seolah-olah di gereja ini cuma mereka jemaatnya. Benar gak Pak? Saya kalau hadapi begitu, Bu, jemaat saya banyak Bu, bukan cuma ibu. Oh Pak Pendeta ini gak mengerti saya Pak Pendeta. Pak Pendeta aja disuruh mengerti dia gitu loh. Maaf kata Bapak Ibu, tugas kami bukan hanya terfokus kepada satu orang. Tapi kepada banyak orang. Kami harus membagi perhatian kami sebagai gembala. Bahkan pengampunan yang ada pada kami itu kami harus berikan semuanya kepada jemaat. Belum jemaat ceritain gembala. Belum jemaat nuding-nuding gembala. Tunjuk-tunjuk gembala.
Sebaik apapun gembala pasti ada miss-nya para jemaat. Terus dikirain gembala cuma ngurus jemaat terus. Kami pun punya keluarga. Saya punya istri, saya punya anak. Begitu juga tempat ini Pak Gembala. Belum lagi perusahaan yang besar. Gitu loh. Kalau tiap hari Pak Gembala, asli ini kan tugas gembala. Gembala harus membimbing, harus membina. Iya. Kalau tidak bisa dibina, harus saya nggak ngomong ya. Saya nggak ngomong ya. Aduh, siapa yang ngomong itu serem banget. Ih, serem banget, ngeri kali bah. Widih, ngeri kali bah. Ya kan? Itu benar-benar BTL itu. Tahu BTL? Batak tembak langsung. Aduh, katakan itu bukan saya. Tapi kadang-kadang. Nah saudara, ketika saya menjelaskan. Dan saya tanya ya, Bu, mau mengampuni tidak? Mau Pak, asal suami saya salah. Saya mau tanya, Ibu mau mengampuni? Mau Pak, asal suami salah. Saya tanya terus. Sampai dia bilang, maksud Pak Pendeta apa? Jangan pakai asal. Jangan pakai tapi ampuni saja. Amin. Banyak orang begitu. Pak, saya mau mengampuni suami saya. Asal dia berubah begini-begini. Berarti kamu membatasi pengampunan itu. Sama seperti Petrus. Dia membatasi pengampunan itu hanya 7 kali. Ya kan? Pak Stefan aja yang 7 itu tidak pernah membatasi untuk mengampuni istrinya yang 7 lagi, yang 1 itu. Sorry, salah sebut. Salah sebut. Ya kan? Itu bagus banget itu I love my church itu ya. Boleh dapat 1 saya, Pak. Bagus, saya baca-baca semua ada gitu loh. Oh, cuman khusus pengerja dan gembala. Oh iya, saya pikir untuk apa? Souvenir gitu. Aduh. Dan akhirnya Bapak Ibu, istri itu mau mengampuni. Suami itu mengampuni, baru saya tumpang tangan dan berdoa. Itu baru tepat Bapak Ibu. Oh berarti harus cari gembala dong? Tidak juga. Selesaikan di kamarmu, di rumahmu itu. Saya kalau dengan istri ada persoalan, saya panggil dia masuk ke kamar. Jangan jorok ya berpikir ya. Masuk ke kamar, tutup, kita dua ngobrol. Tanya istriku. Mah begini. Habis itu berdoa kita. Udah. Kalau kita sudah berdoa selesai. Senyum lagi, cubit-cubitan. Ih, papa ganteng sekali. Langsung lagi mama ubannya marah lagi. Apa? Hei, istri itu paling anti dengan kita sebut uban. Dia paling anti itu. Apalagi kok mama sudah berkerut, dia paling anti itu. Jadi walaupun setelah berbaikan terus dia bilang, ma ubannya kelihatan, dia marah lagi. Ih papa ini kan sudah bilang baik, kenapa uban gini. Kalau begitu saya mau chat silakan, jangan warna hijau, warna merah dan pink pun segera. Gitu loh. Iya kan? Apalagi kalau sentil-sentil kerut di wajah. Itu bisa panjang marahan itu Bapak Ibu. Bisa kita makan ikan tanpa garam itu. Bisa makan sayur lodeh yang tanpa garam, terserah lodeh. Benar gak? Saudara, pengampunan di dalam keluarga jangan dibatasi dengan pola pikirmu memberikan pengampunan. Amin. Jadi waktu Petrus bertanya, berapa kali? Apakah 7 kali? Yesus tahu pikiran dia. Dia mau batasi. Karena dia juga mengutip tentang 7 kali yang ada di Amsal. Ya, orang berbuat kesalahan dan seterusnya. Seolah-olah dia sedang berpikir, dengan sudah memberikan 7 kali, saya sudah mengampuni orang itu. Jadi kalau dia berbuat salah lagi, ya sudah urusan orang itu. Salah konsep itu. Yesus bilang 7 kali 70 kali 7. 490 dalam bilangan jumlah semuanya, akan tetapi bukan berapa banyak angka engkau mengampuni, tetapi semua kembali kepada seberapa tulus engkau mengampuni. Itu kuncinya, amin. Next, yang tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mana tadi slide-nya? Di dalam keluarga, yang tadi kembali di yang, tetapi yang harus kita ingat adalah,
Ya. Bahwa kita memiliki Tuhan yang panjang sabar dan maha pengampun. Oleh sebab itu sebagai anaknya, perhatikan, kita juga diharapkan untuk dapat memberikan pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada keluarga. Amin. Karena saya dan saudara adalah saksi Kristus, dimulai bukan dari tetangga, tetapi dari Yerusalem. Bicara analogi praktis, itu keluarga. Kemudian Yudea, tetangga kita, analoginya. Kemudian Samaria, orang yang kita tidak kenal. Dan bahkan sampai ke ujung dunia, sama sekali kita tidak kenal. Tapi kita harus tetap memberikan pengampunan itu. Katakan, aku menjadi orang yang sabar dan pengampun. Amin. Sama seperti Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ya. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan. Meskipun di dalam keluargamu sering terjadi percekcokan yang indah, tetaplah terapkan pengampunan non-limitasi. Amin. Tetap terapkan pengampunan yang dari Alkitab. Maka keluargamu akan penuh dengan pengampunan. After keluar dari rumah, orang bikin salah, dia terapkan pengampunan yang dia dapatkan dari dalam rumah. Dia di tempat pekerjaan, dia di sekolah dan lain sebagainya, dia tetap terapkan pengampunan yang dia dapatkan dari rumah dari Alkitab, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, next. Perhatikan ini. Apa saja hal-hal yang harus kita pahami di dalam pengampunan? Yang pertama. Yang pertama adalah mari kita pelajari. Buka. Baca bersama-sama 1 2 3 ya. Pengampunan tanpa batas. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, bukan aku berkata kepadamu. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus bilang bukan. Kata pertama bukan aku berkata kepadamu. Artinya bukan yang 7 kali itu. Dia tegaskan kembali bukan sampai 7 kali. Jadi ada 2 kali kata bukan yang harus menegaskan kepada Petrus. Bahwa bukan 7 kali itu yang aku maksudkan. Yang aku maksudkan adalah pengampunan tanpa batas. Katakan amin. Maka Yesus katakan melainkan sampai 70 kali 7 kali. Seolah-olah ini pun mengarah kepada batasan. Berarti 490 kali saya harus mengampuni. Coba hitung. Ya kan? 1 tahun orang bersalah kepada kita. Ya. Jangankan 490. Belum mendekati angka itu kita sudah capek mengampuni. Betul? Oleh karena itu ampunilah selagi hari masih siang. Sebelum terbit matahari. Sebelum terbenam matahari ampunilah. Katakan kanan kiri. Yuk saling mengampuni. Amin. Next. Nah saudaraku. Slide berikut. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas. Karena Yesus sendiri juga selalu memberikan pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Amin. Kalau kita mau bertobat kembali ke jalan yang benar, Yesus tidak pernah membatasi, non-limitation. Yesus selalu memberikan pengampunan. Maka ada ayat berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka ia setia dan adil akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Artinya mau mendapatkan pengampunan harus ada pengakuan. Cukup pengakuan, pertobatan selesai dosa-dosamu. Amin. Banyak orang Kristen ingin pengampunan tapi tidak mau mengaku. Banyak berarti ada. Saya tidak mengeneralisasi tapi ada. Tuhan ampuni saya. Tuhan tanya, apa yang harus saya ampuni? Dia jawab, Tuhan ampuni saya. Tuhan tanya lagi, apa yang harus saya ampuni? Dia tanya lagi, Tuhan ampuni saya. Tuhan tanya lagi, apa yang harus saya ampuni? Dari pagi ketemu pagi begitu terus diskusinya. Padahal firman Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosamu, berarti harus mengaku. Amin. Apa dosamu? Tuhan, pagi ini Tuhan. Suamiku mau kerja, saya tidak bikinkan dia sarapan. Tapi saya marah-marahin dia Tuhan. Oh Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan bilang, tepat katamu. Karena engkau melakukan itu tadi pagi pada suamimu. Jangan berbuat seperti itu lagi. Aku mengampunimu. Selesai.
Sama seperti perempuan pelacur yang di sumur itu. Betul enggak? Yesus bilang, betul katamu, bahkan itu pun sekarang itu bukan suamimu. Aku mengampunimu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada pengakuan, amin. Jangan enggak mengaku. Di perusahaan pun kalau engkau berbuat salah ada pengakuan. Baru dapat pengampunan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita agar kita juga memberi kesempatan kepada orang yang bersalah untuk memperbaikinya. Jadi maksud daripada pengampunan itu untuk mengarahkan orang itu agar dia memperbaiki akan kesalahannya. Amin. Kalau sudah tanpa pengampunan orang itu juga tidak akan bisa memperbaiki kesalahannya. Lebih kasar iya. Tapi dengan pengampunan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Mau contoh? Saya dan saudara. Ketika terima pengampunan daripada Tuhan. Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Maka saya berubah. Amin. Pak Gembala berubah. Pak Stephen berubah. Semua kita berubah. Karena kenapa? Karena kita terima pengampunan yang tulus daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Itulah maksudnya pengampunan yang tanpa batas. Ya. Apa yang terjadi padamu saat ini? Kesalahan apa? Saya mau katakan, kesalahan yang paling fatal cuma satu. Anda tidak mau mengampuni. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menerapkan pengampunan. Perlu pertolongan Tuhan. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Artinya begini, kita minta pengampunan, kita memberikan pengampunan harus butuh pertolongan dari Tuhan. Amin. Harus butuh pertolongan meskipun saya adalah subjeknya yang memberikan pengampunan kepada objek tersebut. Tetapi saya pun harus berdoa kepada Tuhan untuk minta pertolongan agar memampukan hati ini ketika memberikan pengampunan tanpa limitasi. Amin. Tanpa batasan. Kalau Anda memberikan pengampunan, saya setuju, silakan berikan pengampunan. Tapi lakukanlah juga untuk datang berdoa kepada Tuhan. Agar ketika engkau berikan pengampunan, pengampunanmu itu tanpa batas. Itu maksudnya Bapak Ibu. Amin. Perlu pertolongan Tuhan. Agar orang pun yang menerima pengampunan, dia ditolong Tuhan. Akhirnya dia berubah dari kesalahannya. Ya, next slide. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, sebagai manusia, kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni. Oleh karena itu, kita butuh Tuhan menolong kita, agar kita tidak terbatas dalam mengampuni. Itu maksudnya. Seorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, berdoa, dan meminta Tuhan memberi kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin. Bayangkan habis mengampuni, dia ada di depan kita. Besok dia ada di depan kita. Lusa dia ada di depan kita. Karena kenapa? Karena ada dalam satu rumah. Amin. Maka itu judulnya tadi, pengampunan dalam keluarga. Ya, kita bangun pagi, dia sapa kita, "Shalom Kak." Kalau Anda tidak minta pertolongan daripada Tuhan untuk memampukan hati Anda mengampuni dengan tulus, engkau akan jawab begini. Ya kan? Makan juga begitu. Makan Kak. Jadi kayak anjing dong. Amin. Saudara, berikan pengampunan itu. Tanpa batas dan mintalah pertolongan Tuhan. Ketika Anda duduk di meja makan, mama, papa, kakak, beradik. Kalau ada pengampunan, lesat engkau makan. Nikmat engkau makan. Walaupun cuma nasi dan garam, pakai minyak. Minyak jelantah ataupun minyak sayur atau minyak curah. Tetap nikmat makan bersama di meja makan. Amin. Karena ada pengampunan yang tulus. Coba walaupun babi panggang, batakaro, semua ada di situ. Hah? Apalagi segala babi ada di situ. Dari warna merah, putih dan lain sebagainya. Ya kan? Bahkan babi ambo ada di situ. Babi saya maksudnya. Ya kan? Ada di situ. Tapi hatimu penuh dengan duri. Hatimu tidak mengampuni adikmu, papamu, mamamu, kakakmu. Maka engkau makan tanpa rasa apapun.
Makanya kunyahnya nggak ada senyuman yang mantap. Nah. Tapi kalau engkau punya pengampunan, engkau mengunyahnya indah. Engkau nikmati seberapa lesat rasa babi panggang itu. Habis ini kemana kita, Pak? Tadi saya makan ikan teri, nasi bakar. Ada banyak bawang merahnya. Saya suka tadi, saya makan semua bawang merahnya. Makanya jangan dekat-dekat dengan saya, Bapak Ibu. Itu berfungsi untuk usir vampir. Amin. Dalam nama Yesus. Saya dulu penikmat bawang putih, Bapak Ibu. Kemana-mana bawang putih, Bapak Ibu. Yang satu itu, yang tunggal. Saya selalu makan, Bapak Ibu. Karena saya konsumsi darah tinggi, Bapak Ibu. Saya konsumsi obat amlodipin. Karena apa? Suka makan babi, Bapak Ibu. Suka makan daging. Ini kan siaran langsung apa-apa. Biar yang nonton juga gluk 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 gluk, perutnya gluk 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 gluk. Kemudian ada yang komen, "Pak, ayo kita makan di mana?" Puji Tuhan. Ya? Nah, suami istri kalau tidak ada pengampunan, semantap apapun makanan yang kau makan tetap hambar. Betul tidak, Bu? Bu Gembala bilang iya. Coba kalau ada pengampunan. Karena pandemik, uang lagi tidak ada, hanya makan nasi, pakai garam, campur minyak sedikit. Waduh, tapi ada pengampunan, ada Yesus di dalamnya. Suap-suapannya indah, buka mulut mah, aduh, ya kan? Pas disuapin ke istrinya, istri makan, aduh luar biasa. Suapin suami, luar biasa. Tetangga ngintip, mereka makan ikan enak ini lauknya pasti enak-enak ini. Kok mereka ketawa-ketawa padahal cuma makan nasi dan garam. Amin. Tapi apa gunanya lengkap di meja, tapi ada dendam. Engkau akan kecewa, sakit hati. Katakan aku tidak mau itu. Yang terakhir. 1, 2, 3. Tuhan lebih dulu mengampuni. Jadi kalau kita mau melepaskan pengampunan di keluarga kita, ingat baik-baik, Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni. Bukan saya menginisiatif pengampunan itu. Tapi Tuhan yang lebih dulu menginisiatif pengampunan itu. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita, haleluya. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Hamba itu bermohon kepada raja dan raja mengampuni hutangnya. Tapi kurang ajarnya hamba itu, dia pulang bertemu dengan orang yang berhutang. Orang itu bermohon, dia tidak berikan pengampunan. Akhirnya dia dihukum mati oleh raja itu. Saudara, kita jangan jadi seperti hamba itu. Tapi kita harus jadi anak Tuhan yang betul. Sudah terima dari Tuhan, kita berikan pengampunan. Bapak Ibu, apa itu terima kasih? Terima kasih. Lagi, 1, 2, 3, ikutin 1, 2, 3. Terima kasih. Amin. Jangan cuma bilang terima kasih. Terima kasih. Tetapi harus terima kasih. Kita terima pengampunan daripada Tuhan. Kita kasih pengampunan itu kepada orang. Maka kita bilang terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Amin. Ingat filosofinya. Terima. Atau 1, 2, 3. Terima kasih. Kita terima pengampunan. Kita kasih pengampunan kepada orang yang bersalah pada kita. Slide terakhir. Kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Hanya jika kita mengerti bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Kita bisa melepaskan pengampunan jika sudah merasakan bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Sehingga ia mau mengampuni semua kesalahan dalam hidup kita. Hanya dengan cara itu kita juga bisa melepaskan kasih kepada orang lain. Amin. Selamat mengampuni. Selamat mempraktekkan pengampunan di dalam keluarga. Maka keluargamu harmonis. Keluargamu sungguh indah dan luar biasa. Keluargamu berlibur tanpa ada dendam di hati. Benar-benar main air di pantai, main pasir di pantai dengan tulus apa adanya. Amin. Selamat berlibur. Selamat berlibur. Selamat mengampuni. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang diberkati Tuhan. Menerapkan kasih pengampunan di dalam keluarga itu tidak mudah. Tetapi apabila engkau memahami, mengalami bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampunimu, maka saya percaya engkau akan dengan mudah memberikan pengampunan itu. Amin. Mengampuni
mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mari angkat kedua tanganmu, kembalikan kita naikkan pujian ini. Oh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, amin, mengampuni lebih sungguh. Saudara, mungkin engkau sedang menyimpan sakit hati, kecewa terhadap sesama anggota keluargamu. Saya tidak tahu apa persoalannya. Tetapi dengar baik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melepaskan pengampunan. Harus ada pengampunan di dalam keluarga. Karena apa? Karena pengampunan itu kita telah dapatkan dari Tuhan. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Lepaskan pengampunan. Agar engkau tidak terdikte, engkau tidak terintervensi hidupmu dengan amarah, kecewa, sakit hati. Tapi sebaliknya engkau lepaskan pengampunan, engkau bebas. Engkau benar-benar hidup sebagai orang merdeka yang telah memiliki iman yang luar biasa daripada Tuhan. Engkau bisa menyebut nama orang tersebut di dalam doamu, lepaskan pengampunan. Dan engkau akan menikmati lawatan Tuhan. Engkau akan menikmati jamahan kuasa Tuhan dan engkau pulang dari tempat ini sebagai orang yang berbeda. Artinya engkau orang penuh dengan damai lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat anak-anakmu Tuhan yang mengangkat tangan kepadamu dan bahkan mereka berdoa secara khusus kepadamu secara pribadi. Mereka melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti mereka. Tuhan, terimalah pengampunan akan permohonan minta ampun mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, firman Tuhan dengan jelas menyatakan jika engkau tidak mengampuni maka engkau tidak akan mendapatkan pengampunan. Tapi sebaliknya ketika engkau mengampuni maka engkau akan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Hari ini dengan tulus engkau lepaskan pengampunan tanpa batas. Jangan membatasi hidupmu. Seberapa banyak, seberapa lama saya mengampuni. Tetapi lepaskan pengampunan dengan pure, dengan tulus dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat jemaat Tuhan di tempat ini yang telah memberikan pengampunan di dalam keluarga mereka. Pulihkan keluarga mereka dalam nama Yesus. Peran suami, peran istri, peran anak-anak, semuanya berperan dengan baik di dalam keluarga. Karena keluarga ini, keluarga yang telah mendapatkan pengampunan dan melepaskan pengampunan. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara pada kami untuk terus mengingatkan pengampunan dan pengampunan. Kami terus praktekkan itu. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa dan Ibu Gembala, anak yang terkasih. Tuhan tolong mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang terus meneladankan hidup mereka. Kasih sukacita mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan usaha yang mereka jalani, bisnis yang mereka jalani, Tuhan juga berkati. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, dan bahkan kami melihat mujizat bahwa WL di tempat ini Tuhan sudah sembuhkan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima pengampunan dan siap untuk kembali memberikan pengampunan kepada orang lain. Haleluya. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you all. Kita akan duduk Bapak Ibu.
Tiba saja kita memberikan persembahan. Sekarang amplopnya sudah tersedia di kursi-kursi, jadi saya yakin dan percaya tidak ada yang terlewat atau tidak mendapatkan amplop. Tapi sebelum memberikan persembahan, ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, bisa lambaikan tangan. Oh, ada di belakang. Selamat datang kakak, selamat datang, selamat beribadah di TCC. Tuhan Yesus memberkati. Jika belum ada tempat ibadah, gereja ini sangat terbuka untuk kita sama-sama bisa belajar, bertumbuh bersama tempat ini. Oke, sudah semua persembahannya? Baik, kita bawa persembahan kita taruh di dada kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan jadikan atas setiap kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Stephen yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk kami mengampuni Tuhan Yesus. Mengampuni tanpa batas, tanpa syarat Tuhan. Seperti Engkau mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, pakai hamba-Mu ini terus untuk menjadi berkat buat banyak orang. Berkati keluarganya, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan dalam pelayanannya, Tuhan buat berhasil. Sehingga namanya terus Tuhan Yesus menjadi berkat, sehingga nama Tuhan juga dimuliakan lewat kehidupannya. Tuhan Yesus, kami ingin bawa persembahan kami, kiranya Tuhan berkati setiap kami lewat persembahan ini, nama Tuhan dimuliakan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini terus dan terus Tuhan Yesus. Lewat persembahan ini, biar hidup kami juga menjadi berkat, menjadi selalu berkat buat banyak orang. Memberkati setiap apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, pekerjaan kami, sekolah kami. Sehingga lewat apapun Tuhan Yesus yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang kami ingin memberi dengan sukacita dan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil memberikan persembahan, kita akan saksikan pengumuman TCC News untuk minggu ini. Silakan multimedia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Stephen Palit atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Yosuayan. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk pembangunan gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan, dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin melayani di gereja ini, dapat menghubungi Bapak Stephen Dirajo. Tuhan Yesus memberkati. Bimbingan pranikah akan diadakan besok Selasa pukul 7 malam. Mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dalam ibadah komsel yang diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI Puri, Mesien.
Kami undang para wanita untuk mengikuti ibadah Women in God yang diadakan besok Sabtu pukul 5 sore di GBI Puri Mesien. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa pengumuman, info untuk jemaat di sisi. Ya, gereja juga sedang melakukan pembangunan, ya, ada beberapa tempat. Nanti tempat ini juga kita akan lebarkan dan segera. Jadi mari kita terus dukung lewat dana, doa, daya, apapun itu supaya pekerjaan Tuhan juga terus menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Pastor Daniel ada tambahan? Tidak ada, kalau tidak ada kita akan akhiri ibadah kita kepada petugas syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Stephen Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa Tuhan buat beliau Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Kesehariannya Tuhan berkati ya Bapa. Sampai Tuhan lebih lagi Tuhan Kau berikan Tuhan buat hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan, dalam keluarga ya Bapa. Sesuai dengan rencana-Mu bagi hidupnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan. Apa yang sedang kami kerjakan Tuhan dalam bangunan ini Tuhan, kiranya itu menyenangkan hati-Mu Bapak. Apa yang kami butuhkan Tuhan, secara dana, secara kesatuan hati Bapak. Apapun itu Tuhan, Engkau Allah kami yang lebih tahu dan akan menyediakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Daniel Tuhan beserta hamba Tuhan. Tuhan beri kami hikmat Tuhan, terus Tuhan dalam penggembalaan ini Bapa. Beri kami hati yang benar Tuhan, sikap hati yang benar ya Tuhan dalam penggembalaan ini Bapa. Supaya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu Tuhan bagi di sisi dapat kami jalankan dengan baik ya Bapa. Tuhan kami berdoa Tuhan buat para pelayan tempat ini Tuhan. Tuhan beri kami kesatuan hati. Tuhan beri kami hati yang saling mengampuni dan mengerti satu dengan yang lain ya Bapa. Tuhan beri kami hati yang sungguh-sungguh dalam pelayanan Bapa. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan setiap pelayan-Mu Tuhan, Engkau yang menjawab. Engkau yang memberkati mereka dalam kesehariannya juga ya Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan yang berkati Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Puri Mission Tuhan. Bapa, Puri Mission Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan terus Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Jiwa-jiwa yang baru terus dimenangkan Tuhan ya Bapa. Bapak, kami berdoa buat Jakarta. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dituai. Banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Tuhan yang berdaulat Bapa. Engkau Allah kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan siapkan kami Tuhan. Untuk memenangkan jiwa itu bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, Jakarta, Indonesia. Tuhan yang berkati dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa buat anak-anak tempat ini. Anak sekolah minggu, anak youth. Tuhan yang berkati anak-anak ini Bapak. Masa kecil mereka, masa remaja mereka. Tuhan yang berkati pergaulan mereka. Tuhan yang jaga. Kemanapun perginya mereka, Tuhan yang pagari anak-anak ini Bapak. Tuhan yang steril anak-anak ini Bapak. Jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk ya Bapak. Kami berdoa Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat para jemaat-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Tuhan yang berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, Kau yang tahu. Kau yang berkati. Engkau yang tolong ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada pemulihan bagi setiap keluarga Bapa. Sesuai dengan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Bapak, kami juga berterima kasih kembali ya Tuhan buat Kak Eci yang sudah sembuh ya Tuhan. Engkau terus pelihara Kak Eci. Engkau terus jaga Kak Eci Bapak. Begitu juga dengan ibunya Bapak. Engkau Allah kami yang akan memelihara ibu dari Kak Eci ya Tuhan. Engkau yang akan menjaga ibu dari Kak Eci ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebentar Tuhan kami rindu Tuhan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri, jemaat kasih. Buka kedua tangan kita arahkan hati kita. Pulanglah dan kembalilah dengan menerima berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita
mulai hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur. Bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu, ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat silakan duduk, selamat bersatu teduh sejenak. Amin, selamat hari Minggu. Have a nice day, happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.